kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Jumat malam Sabtu kita mempelajari ayat demi ayat tafsirnya yang merujuk kepada kitab Minnatur Rahman fi Tafsiril Quran. Ya. Sekarang ya. Sudah jelas? Mungkin emang standar ini kan? Kecil pecah ya ininya ya? Hah? Iya. Baik, kalau tidak salah kita masuk ayat berapa terakhir itu, tentang apa? Ini apa? Itu tentang Yahudi yang itu jadi monyet, jadi kera. Iya, jadi kera ya. Berarti monyet sekarang kera lain kan ya? Iya, betul. Berarti sekarang ayat 67 sekarang. Ya. Kita baca dulu ya. Nah, ini dia. Ayat 67 sampai mungkin 74 kalau sampai gitu ya. Ini sebenarnya nyampe sih 67. Karena kemarin kan enggak ini bukan 3 ayat apa ya? Iya, 66 berarti. Nah, dari judulnya dari judulnya itu. Iya, ini. Nah, ini paling sampai ya ini sekarang 64-an. Oh iya, 64 berarti ya. Iya. Ya, baik. Saya baca dulu, bisa diikuti setelah saya berhenti. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalik. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalik. Falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ولقد علمتم الذين Bukan a, ini kalau ini i pakai i ya. Ini namanya hamzah wasal. Cuma kalau disambung nggak dibaca alifnya ini. Jadi begini. Walaqad alimtumul ladina, nah langsung na'tadau gitu. Nah, kalau dimulai dari sini i'tadau. Bukan, nah ini hamzah wasal namanya. Nah, walaqad alimtumul ladina i'tadau minkum fis sabt. Coba. Walaqad alimtumul ladina i'tadau minkum fis sabt. Dari sini boleh. I'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. I'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. وما خلفها
وموعظة للمتقين وما خلقها موعظة للمتقين. Oh iya, sampai situ. Berarti iya udah kalau nggak salah. Berarti yang ini. Iya. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Ya. Ini an nun ketemu ta ikhfa. Gitu ya. An tadbahu baqarah gitu ya. Rohnya tebal roh. Ya. Qalu atattakhiduna huzwa. Qalu atattakhiduna huzwa. Ya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. Ininya idhar ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Ya, ininya digunakan jelas tasurrun nadhirin. Ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kalau kita mulai dari sini cuma dari sini. Yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha alaina. Yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha alaina. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Wa inna lagi ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhanunun tuthirul ard. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhanunun la dhanunun ya. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. لا ذلول تثير
qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Baik, kita mundur ke belakang. Ya, kalau kemarin tentang orang-orang Yahudi, ya, ketika mereka diperintahkan untuk fokus beribadah pada hari Sabtu, tapi mereka malah nyari celah dengan cara memasang jaring di hari sebelumnya, ya. Kemudian hari Sabtu mereka tinggalkan, hari besoknya mereka cek, ternyata ikan-ikan pada terjerat di jaring yang telah mereka buat, ya, untuk menyiasati agar bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan. Akhirnya mereka dilaknat dengan menjadi kera sesungguhnya, ya, ini kera yang betul-betul kera, yang mana hidupnya hanya sebentar, kurang lebih 3 hari, setelah itu mereka mati, ya. Satu aja yang terbanyakan. Baik, itu sudah, dimana pada kisah itu ada pelajaran bagi orang-orang yang ada pada masa itu agar mereka jangan melakukan pelanggaran, nanti dihukum seperti orang-orang itu yang jadi kera. Juga menjadi pelajaran bagi orang yang datang kemudian. Inilah contoh mereka yang durhaka kemudian mereka mendapatkan hukuman, serta menjadi pelajaran bagi orang yang bertakwa agar mereka mikir beberapa kali kalau ingin berbuat maksiat. Intinya seperti itu. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang kisah penyembelihan sapi betina, yang mana surah Al-Baqarah ini disebut dengan Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Kenapa? Karena di surah ini diterangkan tentang kisah penyembelihan sapi betina. Di sini juga akan diterangkan bagaimana orang-orang Yahudi, ya, berdebat terhadap nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam, dan bagaimana mereka susah diatur oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan di beberapa ayat juga di sini diterangkan hakikat orang-orang Yahudi yang sebenarnya dan bagaimana kerasnya hati mereka, sehingga kita lihat orang Yahudi itu sedikit sekali yang beriman, ya. Di tengah orang Nasrani masuk Islam ada banyak, orang musyrik masuk Islam banyak, tapi orang Yahudi, ya, nggak banyak. Kok bisa? Ya karena dilaknat mereka, sehingga sedikit sekali yang beriman. Padahal mereka itu orang-orang berilmu, ya, orang-orang berilmu. Baik, kita selanjutnya bahas kisah penyembelihan sapi betina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Musa," dan ingatlah. Ingatlah di sini maksudnya adalah menurut Ibnu Katsir, ingatlah wahai Bani Israel, ya, nikmatku kepadamu berupa peristiwa yang luar biasa dalam masalah sapi betina, di mana pada kisah tersebut diterangkan siapa pembunuh yang sebenarnya, ya. Bagaimana di sana juga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang terbunuh, ya, yang menunjukkan Allah berkuasa membangkitkan orang yang telah mati. Dan juga diselesaikan perselisihan di antara mereka ketika itu mereka saling tuduh-menuduh, si fulan yang membunuh, si fulan yang membunuh. Akhirnya Allah hidupkan dengan nyuruh memukulkan dengan anggota dari sapi betina yang telah disembelih dan hidup kembali, dan kemudian memberitahukan siapa pembunuhnya, ya. Dimana dalam kisah ini terdapat banyak pelajaran. Bagaimana ceritanya? Kalau tidak salah nanti akan kita lihat, keponakan atau kerabat ini ingin mewarisi harta paman, atau pokoknya harta istilahnya ya pamannya. Kelamaan nunggunya dihabisi, gitu ya, dibunuh, kemudian meletakkan mayatnya di depan rumah orang lain, sehingga disangka orang lain yang ngebunuh, padahal bukan dia.
Maka saya nggak bunuh kayak gitu. Wah, saling berbantah-bantahan. Maka mereka kemudian mendatangi Nabi Musa alaihissalam agar diselesaikan masalah mereka. Maka Nabi Musa hanya mengatakan, sembelihlah seekor sapi betina. Ya, mereka nggak langsung mengerjakan, nanya lagi, akhirnya malah tambah berat. Sapi betina yang begini, hampir aja mereka nggak ketemu. Dan ketika ketemu pun orang yang mau menyerahkan menghargai mahal sekali. Ya, baik, kita akan lihat. Menurut Ibnu Katsir, sampaikanlah wahai Rasul kami aib lainnya, kekurangan nenek moyang orang Yahudi, yang mereka berbangga-bangga bahwa mereka keturunan nenek moyang yang dimuliakan ketika itu, supaya mereka nggak sombong, nggak merasa diri mereka lebih baik daripada umat-umat yang lain. Bagaimana perilaku buruk mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam, ya, agar mereka sadar dari kesesatannya, lalu mau beriman kepadamu dan kepada apa yang kau bawa berupa petunjuk dan agama yang benar. Jadi ini diantara sebab mereka nggak mau beriman, gengsi, ya, hasad, ya, tidak mau tunduk kepada kebenaran, merasa dirinya lebih utama. Ya. Ingatlah, ya, menerangkan nih nenek moyang kalian seperti ini. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, yakni ketika di antara mereka ada yang membunuh seseorang, lalu mereka saling tuduh menuduh. Ya, kemudian mereka daripada nggak selesai, mereka kemudian bawa persoalan ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah perintahkan mereka menyembelih seekor sapi betina, agar orang yang terbunuh itu nanti dapat hidup kembali dan menerangkan siapa yang membunuhnya setelah dipukulkan dari anggota badan sapi itu. Ya, sebagaimana akan diterangkan di ayat 73 dan 74. Sebenarnya mudah sekali perintahnya. Hanya tinggal cari seekor sapi yang penting betina, bukan jantan aja, itu aja. Udah, setelah itu ambil bagiannya. Wallahu a'lam, apa bagian mungkin kaki kah atau tangan kah atau lidahnya atau mananya, itu ada khilaf. Wallahu a'lam. Yang penting udah kerjakan aja, soalnya sapi betina. Mudah sekali perintah itu. Hanya menyembelih seekor sapi betina, dan seharusnya mereka langsung mengerjakannya. Tapi mereka banyak bertanya dan menyusahkan diri, ya, seperti yang disebutkan di ayat, terangkan kepada kami. Maka akhirnya mereka tambah dipersulit. Oleh karena Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa saja aku larang jauhi. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa saja aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladina man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena binasanya orang-orang sebelum kalian, mereka banyak bertanya, ya, dan mereka menyelisihi nabi mereka, banyak bertanya. Nah itu, ya, ternyata nggak selamanya banyak bertanya itu bagus. Ya, memang sih bertanya bagus, ya, bertanya bagus, tapi kalau sudah jelas, ya, nah ini atau nggak ada niat baik dalam bertanya, nah itu nanti akan kita rincikan mana bertanya yang baik, mana bertanya yang istilahnya tidak baik, gitu ya. Nah ini kisahnya, ya, kita lihat. Ibnu Abi Hatim menceritakan, meriwayatkan dari Ubaidah As-Salmani, bahwa ada seorang laki-laki di antara Bani Israel yang mandul, tidak punya anak, ya. Jadi dia nggak punya anak dan dia memiliki harta yang banyak. Nah, ketika itu putra saudaranya, keponakannya, ya, yang nanti akan jadi ahli waris. Jadi kan kalau nggak ada anaknya, maka keponakannya, gitu ya. Dia nggak sabaran untuk dapatkan harta pamannya, gitu. Maka dibunuhlah pamannya itu dan kemudian membawa mayatnya di malam hari, ya. Kemudian meletakkan di depan rumah salah seorang Bani Israel, ya. Nah, ini salah ketik ini, Israel. Nah, pada pagi harinya, ya, orang lain menuduh, ya, istilahnya maling, teriak maling. Tuh, ini dia yang ngebunuh paman saya, padahal dia yang ngebunuh. Ya, maling teriak maling, gitu. Maling, padahal dia malingnya, istilahnya, ya.
Dia menuduh orang itu. Tuh buktinya, lihat paman saya ada di depan rumahnya. Sehingga mereka pun mengangkat senjata dan satu sama lain saling menyerang gitu ya. Tapi ada orang yang berpengalaman dan bijak. Ya, dia mengatakan, "Kenapa kalian saling membunuh, berperang? Padahal Rasulullah ada di tengah-tengah kalian." Gitu. Kenapa kalian tidak datangi misalkan seperti itu? Ya udah, kalau gitu mereka bareng-bareng mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan menyampaikan hal ini. Maka Nabi Musa hanya mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Allah memerintahkan kalian menyembelih seekor sapi betina. Kata mereka, "Apakah engkau hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Ya, kami bertanya begini kok perintahnya begitu?" Gitu ya. Kata Nabi Musa, "Aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang bodoh. Gak mungkin saya memerintahkan yang gak ada maksud. Pasti ada maksud, udah kerjakan aja secara mana seperti itu." Maka kata periwayat kisah ini, kalau saja mereka tidak bertanya lagi, tentu sapi yang yang ada, yang penting betina sudah cukup. Akan tapi mereka menyusahkan diri sehingga mereka dipersulit. Ya, kan mereka terus kita lihat di ayat ini. Ya, qalu ud'u lana, mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu, kepada kami, untuk kami agar dia menerangkan kepada kami tentang sapi betina itu." Baru ditambahin lagi, pokoknya sapi betina ya sapi betina, kayak gitu, yang gak tua dan gak muda, ya, tapi pertengahan, berarti apa? Sedang ya, kayak gitu. Udah kerjakan aja, kata Nabi. "Fa'alu, kerjakan saja apa yang sudah diperintahkan." Nggak cukup, gitu. Kata mereka lagi, "Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha." Terangkan kepada kami warnanya kayak gimana. Ya, tambah berat lagi. Mintanya warnanya. Ayo dipersulit lagi. Allah berfirman, sapi betina ya sapi betina. Cuma nih ya, yang kuning tua warnanya dan membuat takjub, menyenangkan orang yang mandangnya. Berarti beda, bukan putih, bukan hitam, kuning tua, kayak emas jadinya ya. Tambah satu lagi. Mereka minta lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar diterangkan kepada kami sapi betina itu. Karena kami belum jelas. Iya gitu. Sebenarnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan kami insya Allah, nah kalimat insya Allah, kami akan dapatkan petunjuk, dapetin. Nah, karena inilah mereka akhirnya setelah susah payah, gitu, mereka dapatkan juga. Oh, tambah lagi, Nabi Musa menjawab, sungguhnya Allah berfirman, sapi betina yang belum pernah dipakai buat bajak, belum pernah dipakai buat ngairi tanaman, yang sehat dan nggak ada belangnya. Kata mereka, ini dia nih baru gitu ya. Sekarang barulah engkau terangkan hal yang sebenarnya. Maka mereka pun kemudian menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu karena susah payah. Kita lihat ceritanya susah payahnya bagaimana. Nah ini ya, hingga akhirnya mereka memperoleh sapi yang diperintah untuk disembelih. Mereka menemukannya ada pada seorang yang tidak punya sapi selain sapi itu, cuma satu sapi aja, nggak ada yang lain. Ya, akhirnya dia mau menyerahkannya, cuma katanya, "Demi Allah, saya nggak mau ya memberikan, ya, nggak mau dihargai kurang dari sejumlah emas yang memenuhi kulitnya." Oh, jadi harganya sepenuh emas sesapi itu, kan mahal banget harganya. Akhirnya mereka susah payah mengumpulin uang untuk mengumpulkan emas, ya, yang memenuhi kulitnya, barulah mereka bisa menyembelihnya, dapatkan, dan kemudian mereka menyembelihnya. Ya. Nah, bagian badan sapi itu kemudian dipukulkan ke mayat itu, dan dia pun bangun. Pas bangun, maka mereka bertanya, "Siapa yang membunuhmu?" Ya, maka yang bangunnya orang ini, maksudnya keponakannya sendiri yang maling, teriak maling gitu, nuduh ke orang lain, kayak gitu ya. Dia menunjuk kepada keponakannya, lalu ia lunglai dan langsung mati. Cuma ngasih tahu ada orang, kayak gitu. Maka ia tidak diberi sedikit pun dari hartanya. Dari sini ada kaidah man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru ingin memperoleh sesuatu, maka dia dihalangi dari memperolehnya, ya. Ya, maka nggak dikasihlah harta itu. Setelah itu pembunuh tidak mendapatkan warisan lagi. Sehingga penghalang dalam ilmu waris, termasuk penghalang mendapatkan warisan adalah melakukan pembunuhan, membunuh orang yang akan diwarisi. Nanti ada pelajaran mungkin. Nah.
insyaallah. Nah, ini kisahnya seperti itu. Ya. Baik. Kita lihat di sini mana tadi itu ya? Kata Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, ya. Ini sudah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyembelih seekor sapi betina. Ya. Kenapa kok yang disembelih itu sapi betina? Ya. Ternyata ulama mufassirin menerangkan ada hikmah kenapa yang Allah perintahkan nyembelih sapi, nggak nyembelih unta, nggak nyembelih ayam, nggak nyembelih kambing, untuk menghilangkan penghormatan mereka terhadap sapi betina yang pernah mereka sembah. Nah, itu faedahnya. Jadi termasuk cara untuk menghilangkan penghormatan kepada sapi. Nah, di sini bangsa yang menghormati sapi sampai nyembah apa tuh? Zaman sekarang India. Nah, kalau mereka mau masuk Islam, diajarkan ya disembelih itu sapi. Gitu supaya nggak ada rasa pengagungan lagi kepada sapi. Bagaimana mereka menghinakan diri kepada sapi, menyembah sapi, memuliakan sapi. Maka Allah Maha Bijaksana supaya hilang rasa penghormatan kepada sapi, yang disuruh apa? Nyembelih sapi. Itu hikmahnya. Gitu. Nah, ya. Nah, mereka bertanya, ya. Ya, dengan nada sombong dan menunjukkan kejahilannya. Apakah engkau hendak menjadikan kami sebagai ejekan? Apa maksudnya nyuruh kami nyembelih sapi? Nggak yang lainnya, ngerjain yang lain. Kami kan minta untuk diterangkan siapa pembunuhnya. Kok memerintahkan ini? Ya, maka Nabi Musa mengatakan, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang yang jahil, yang ketika memerintah nggak ada maksud, nggak ada tujuan, yang ketika melarang nggak ada madorot di balik itu. Pasti ada hikmahnya. Karena perintah Allah. Maka di sini kita lihat di tafsir, jadi mana mungkin Nabi Musa alaihissalam memerintahkan sesuatu yang tidak ada faedahnya? Nggak mungkin seorang nabi, ya. Karena hanya orang bodoh yang berkata-kata tanpa faedah dan hikmah di balik itu, ya. Yang mengerjakan perbuatan yang tidak patut dikerjakan, ya hanya orang bodoh saja. Nggak mungkin saya seorang nabi, kata Nabi Musa alaihissalam, ya. Dan ini memerintahkan yang nggak ada faedahnya. Udah kerjakan aja, gitu. Seakan-akan seperti itu, ya. Dan berbuat tanpa ilmu. Ya, di samping itu, orang yang berakal menganggap bahwa termasuk aib jika sampai mengejek antar sesama. Nggak mungkin saya juga mengejek kalian, ya, dan merasa diri lebih daripada yang lain. Nggak mungkin apalagi seorang nabi merendahkan, ya, umatnya, nggak mungkin. Karena kelebihan yang diberikan kepadanya menghendaki untuk disyukuri dan berkasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, kejahilan itu ada dua macam. Yang pertama, tidak mengetahui kebenaran yang bermanfaat, ya, atau tidak mengamalkan konsekuensinya, ya, tidak tahu yang hak, ya. Dan yang kedua, tidak mengamalkan yang hak itu. Keduanya merupakan kejahilan baik secara bahasa, ya, kebiasaan yang berlaku secara syariat maupun secara hakikat. Ya, ini itu jahil, bentuk jahil. Nggak tahu yang hak, juga tidak mengamalkan. Bentuk kejahilan. Ya. Nabi Musa alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin beliau istilahnya menyampaikan hal yang tidak ada faedahnya. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang yang jahil. Itu ketika kaumnya berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Ini termasuk orang yang diolok-olok? Ya, nggak mungkin. Yani Nabi Musa alaihissalam berlindung dari nggak tahu yang hak, juga dari tidak mengamalkan konsekuensinya. Itu ya. Gimana nih? Diskusi aja satu ayat supaya hidup suasananya. Kira-kira udah ada gambaran belum? Soalnya kalau saya bacakan bisa panjang ini. Kita mendingan ada obrolan, diskusi. Jadi hidup suasananya. Ya, silakan. Kenapa umat Yahudi itu merasa lebih tinggi dari
dari yang lain. Nabi Muhammad kan satu jalur ke Nabi Ibrahim. Betul. Kenapa dia nggak menghargai sama dengan Nabi Muhammad? Betul. Menganggap Nabi Muhammad Nabi. Ya itu aja ya. Baik. Baik. Memang di zaman Nabi Musa alaihissalam Bani Israil itu dilebihkan. Kata Allah, wa faddalnahum 'alal alamin, dan kami lebihkan mereka di atas umat-umat yang lain pada masanya cuma. Ya, makanya misalnya Bani Israil itu ketika mereka mengadakan perjalanan di tengah padang pasir dinaungi awan, kemudian Allah turunkan manna dan salwa, kemudian Allah selamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan sehingga membuat mereka kepedean kayak gitu. Maka di ayat ini disebutkan ternyata nenek moyang mereka itu begini terhadap nikmat Allah, nggak bersyukur. Nah setelah ada dan datangnya Nabi Muhammad SAW ya, dan para pengikutnya, maka Allah melebihkan mereka di atas umat-umat yang lain secara mutlak. Kata Allah, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Jadi mengalahkan Bani Israil ya. Dan memang kalau dari segi jalur kan ya, Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Nabi Ismail dan punya anak Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak ada Yakub dan seterusnya, jadilah Bani Israil banyak. Dan para nabi banyak di sini. Ini kosong, nggak ada nabi setelah ratusan tahun ya, atau ribuan, ratusan ya, antara itu ya. Barulah yakni ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ya. Nah, jadi mereka itu merasa karena memang di zaman mereka dilebihkan daripada umat-umat yang lain. Tapi setelah datang Nabi Muhammad SAW dan umatnya, maka Allah lebih melebihkan umat Nabi Muhammad SAW dibanding umat-umat yang lain. Dan pernah mungkin saya sampaikan terkait kelebihan umat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW di atas nabi-nabi dan di atas umat-umatnya. Dari mulai sholat kita di masjid di bumi manapun bisa. Mereka orang dulu sholat di, mungkin kalau Nasrani gereja, Yahudi sinagog, kita dibebas selama bukan kuburan dan kamar mandi. Kita juga bisa kalau nggak ada air pakai debu. Ya, kita juga dihalalkan makan gonimah. Gonimah harta rampasan perang. Orang-orang dulu nggak boleh makan harta rampasan perang. Harta rampasan dari peperangan dikumpulkan di satu tempat, kemudian Allah kirimkan api yang makan hilang kemudian orang dulu ya pokoknya berat ya, ibadahnya nggak ada sahur, puasanya nggak ada sahur, kita ada sahur dikasih keringanan dan lain-lain gitu. Itu jadinya mereka memang pernah dilebihkan, jadi maka terusan gitu ya. Itu juga termasuk. Tapi kenapa dia nggak pernah kapok gitu dari kasih bencana gitu? Tapi masih ulangi lagi gitu. Iya. Sekarang di aula itu kan. Iya. Itu kan harusnya ditinggalkan, malah dibikin pesta di sana. Gitu. Iya. Iya. Apa? Ya Bani Israil, Yahudi ya. Jadi apa? Karena sudah istilahnya ya berkali-kali ingkar ya, dan akhirnya dicaplah hati. Kalau sudah dicap itu udah keras, istilah kayak di stempel, udah susah dicabut gitu. Maka faqalilam ma yu'minun, sedikit sekali di antara mereka yang beriman ya. Padahal mereka paling tahu tentang Nabi Muhammad SAW, tertera dalam kitab mereka sampai sekarang masih ada. Itu mereka mengenali Nabi Muhammad SAW seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Ya, ada sebuah kisah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka di situ ada tokoh Yahudi bernama Huyai bin Akhtab. Dia ini melihat kedatangan Nabi SAW beserta saudaranya, ya, pamannya Sofiyah, kayak gitu.
Dia balik bertanya kepada apa namanya, kepada Huyai, apakah orang ini yang disebutkan dalam kitab Taurat? Iya, kayak gitu. Huwa, apakah dia itu yang disebutkan? Iya, betul. Lalu apa sih sikap kita kepadanya? Ya, kita tetap terus mengadakan permusuhan kepadanya selama kita masih hidup. Malah kayak gitu orang Yahudi, padahal tahu emang betul nanti tetap selamanya. Terus juga ketika Nabi Muhammad SAW ke Syam bersama Abu Thalib ditemani Buhairah, dilihat kok punya bersama kafilah dagang orang Arab, kok ada sesuatu yang aneh. Ketika mereka muncul pada merunduk pohon-pohon, ini kayaknya tidaklah pohon pada merunduk menghormati kecuali kepada seorang nabi. Lalu Buhairah kemudian masuk ke kerumunan kafilah orang Arab. Dilihatlah Nabi Muhammad SAW dipegang, inilah pemimpin umat ini. Dilihat tanda kenabian ada di punggungnya. Maka disampaikan kepada Abu Thalib, jangan bawa ke Syam. Nanti orang Yahudi sana tahu, ini bakal disakiti, disuruh balik lagi. Itu sudah tanda itu sebenarnya, dan masih banyak lagi. Ya, baik, saya kira ini sampai sini dulu ya, karena waktu Isa sudah masuk. Bambang cukup, lagi kayaknya lebih berat ini ya. Tapi ada Pak, kalau kita lihat Ya, terciptanya Bani Israel ini kan memang terjadi perselisihan. Kita misalnya dia dari Nabi Ayub, terus Nabi Yakub berlain 12. Betul. Di situ kan terjadi orang Yahudi itu kan Iya, betul. perselisihan. Atau mungkin dari situ Pak dasar-dasarnya. Iya, udah ada perselisihan, sudah mulai gitu. Saling dengki gitu, udah mulai gitu. Ya, karena kalau misalnya